Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Firda Melty Putri sebagai pengamat dan ada Ibu Coach dan Coach, yaitu ada saya Nabila Zara Sendra sebagai coach. Saya Dina Sulis Al-Saifi sebagai coach. Baik, bagaimana untuk Ibu Coach dan Ibu Coach? Sudah siap? Siap, Bu. Baik, silahkan dimulai. Baik, selamat datang di sesi coaching ini. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Kita akan menggunakan alur Tirta sebagai alurnya. Siap untuk memulai? Tentu saja siap, coach. Baik, langkah yang pertama adalah mendefinisikan tujuan Anda dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Apa yang ingin Anda capai dengan memanfaatkan teknologi di kelas? Tujuan saya yaitu agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Saya ingin lebih Baik, langkah yang pertama adalah mendefinisikan tujuan Anda dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Apa yang ingin Anda capai dengan memanfaatkan teknologi di kelas? Tujuan saya yaitu agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Saya ingin merasa lebih aktif dan merasa belajar itu menyenangkan, bukan hanya duduk mendengarkan penjelasan. Itu tujuan yang sangat baik. Dengan teknologi kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Jadi kita akan fokus pada alat teknologi yang bisa mendukung tujuan tersebut. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu identifikasi. Apa saja tantangan atau hambatan yang Anda hadapi saat ini dalam menggunakan teknologi di kelas? Saya merasa masih agak kesulitan memilih teknologi yang tepat untuk materi pelajaran, Bu. Kadang saya bingung memilih antara berbagai aplikasi atau perangkat yang ada. Selain itu, beberapa siswa juga tampaknya kesulitan menggunakan teknologi, terutama mereka yang belum terbiasa dengan perangkat digital. Itu tantangan yang sangat umum. Terkadang terlalu banyak pilihan bisa membuat kita bingung. Untuk itu, kita harus memulai dengan alat yang sederhana dan mudah diakses oleh semua siswa. Apakah ada aplikasi atau teknologi tertentu yang sudah Anda coba? Saya sudah mencoba menggunakan proyektor untuk menampilkan materi dan beberapa video pembelajaran, Bu. Tapi, saya merasa itu masih kurang interaktif. Bagus, Anda sudah mulai mencoba beberapa hal. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi dari pengalaman yang sudah Anda lakukan. Apa yang menurut Anda bekerja dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki? Saya rasa siswa lebih tertarik ketika saya menunjukkan video atau gambar yang relevan dengan materi. Namun, mereka masih kurang berinteraksi setelah itu. Mungkin video saja tidak cukup membuat mereka terlibat aktif. Itu insight yang penting. Video dan gambar memang dapat menarik perhatian, tetapi Anda perlu menambahkan elemen interaktif untuk memperdalam pemahaman siswa. Misalnya saja, Anda bisa menggunakan platform seperti Kahoot untuk membuat kuis setelah menonton video atau Quizizz untuk menambah pertanyaan di tengah video sehingga mereka akan tetap aktif dalam berpikir. Baik, setelah merefleksikan pengamatan tersebut, mari kita tentukan langkah tindakan. Apa langkah pertama yang ingin Anda ambil untuk memperbaiki atau mengembangkan penggunaan teknologi di kelas? Saya akan mulai mencoba Kahoot, Bu, untuk membuat kuis setelah menonton video pembelajaran. Saya rasa ini akan membantu siswa lebih aktif berpartisipasi. Itu langkah yang tepat. Dengan Kahoot, Anda bisa membuat kuis yang menyenangkan dan kompetitif, sehingga siswa lebih terlibat. Cobalah buat kuis sederhana terlebih dahulu dan lihat bagaimana respon siswa. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang akuntabilitas. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa Anda mengikuti rencana ini dan terus mengembangkan penggunaan teknologi di kelas? Saya akan menetapkan target untuk mencoba satu aplikasi baru setiap minggunya, seperti Kahoot atau Quizizz. Saya juga akan meminta umpan balik dari siswa setelah setiap sesi untuk melihat apakah mereka merasa lebih terlibat atau tidak. Baik, itu cara yang sangat baik untuk memastikan Anda tetap konsisten dan selalu memperbaiki diri. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya dan refleksikan setiap minggu. Jika ada halangan, kita bisa terus mencari solusi bersama. Saya senang Anda sudah memiliki rencana tindakan yang jelas. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu Anda menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif.
Ingat, kunci dari penggunaan teknologi adalah bagaimana itu bisa mendukung pembelajaran dan membuat siswa lebih terlibat. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Terima kasih banyak Coach. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk mencoba hal baru di kelas nanti. Baik, terima kasih kepada Ibu Coach dan Coach yang sudah berjalan dengan struktur kegiatan sesi coaching pada siang hari ini. Lalu Coach membuka dengan membangun suasana yang nyaman, lalu mengarahkan pembicaraan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati, dan Coach menggunakan banyak pertanyaan yang terbuka sehingga Coach bisa mengungkapkan ide dan juga perasaannya yang lebih leluasa. Dari sisi interaksi, komunikasi dua arah antara coach dan coach berjalan dengan lancar. Coach tampak aktif dan nyaman berbagi pandangan. Lalu, sedikit catatan mungkin di tahap identifikasi dengan kekuatan siswa, coach bisa lebih menggali contoh konkret aktivitas yang pernah dilakukan siswa agar rencana aksinya lebih spesifik. Baik, sekian sesi coaching pada siang hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.